Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, di jam pagi ini kita nanti akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan kemarin di kolom komentar Google Classroom. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu nanti kebanyakan siswa kemarin kan banyak yang sama. Saya sudah mensurvei mulai dari LAS 1, LAS 2, LAS 3. Itu hampir ya ada anak yang sama. Dan itu nanti saya jawab secara bersama-sama ya. Enggak saya jawab semuanya tentunya. Tapi nanti saya jawab satu pertanyaan tapi ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain seperti itu. Pertanyaan yang kemarin kalau tidak salah itu tentang APD ya, alat pelindung diri. Banyak dari kalian itu yang bertanya ya masih seputar helm las, kacamata las, sarung tangan las, sepatu dan apron lengan, apron dada seperti itu. Mem Prisha akan membahas dari helm las dulu kali ya, helm las. Nah, helm las itu juga wajib dipakai saat kita mengelas. Kemarin ada yang bertanya, sebenarnya helm las itu macamnya ada berapa, Mem gitu. Nah, macamnya itu ada satu, Mas. Ada satu helm las ya itu aja, helm las bentuknya wis kaya ngono. Tapi saat kamu mengelas OAW, mengelas dengan mapel Pak Baut itu loh, kamu itu nggak perlu menggunakan helm las yang tertutup itu full face, kedok helm full face itu kamu nggak perlu. Yang kamu perlukan hanya kacamata seperti ini tapi lensanya warna hitam. Itu yang kamu perlukan saat mengelas OAW. Jadi kamu menggunakan kacamata hitam ataupun helm las itu kapan? Ya sesuai kebutuhannya. Saat kamu mengelas OAW, kamu hanya perlu ini kacamata warna hitam. Tapi kalau kamu nanti las let's track, GMAW itu baru kamu harus menggunakan helm yang full face itu. Supaya apa? Supaya ini loh, pipi ini semua wajah itu terlindungi dari percikan-percikan. Nah, kalau OAW kan keluarnya hanya nyala api aja kan, nggak ada percikan-percikan. Saat kamu menggunakan helm las, yang kamu butuhkan itu adalah kaca warna hitam dan bening seperti ini. Kamu membutuhkannya kaca seperti ini, kotak ini ya. Ini ukurannya sesuai helm las. Nah, kamu nanti bisa cari-cari video-video di YouTube proses pengelasan SMAW, GMAW, OAW. Nanti dilihat bedanya itu seperti apa. Biar kamu tahu kapan harus menggunakan helm las yang tertutup dan kapan hanya menggunakan kacamata warna hitam. Silakan nanti dilihat di YouTube. Nah, untuk masker, alat pelindung diri muka, masker itu juga tidak kalah penting. Saat kamu mengelas, pasti nanti tuh akan mengeluarkan asap, debu-debu ya. Itu sangat bahaya sekali buat organ dalam kita, paru-paru itu. Kalau kamu nggak menggunakan masker, nanti lama-kelamaan paru-parumu bisa rusak, Mas. Jadi ya sama halnya seperti kamu merokok itu ya. Kalau lama-lama kan nanti paru-paru kita itu menjadi kotor dan gas-gas yang keluar saat kita proses pengelasan itu tergolong gas beracun gitu. Sekarang sampai ke sarung tangan. Sarung tangan yang kita gunakan saat proses pengelas itu sebenarnya bahannya dari kulit sapi. Kenapa kulit sapi? Karena dia itu pas aja untuk pembuatan sarung tangan mengelas. Selain dia mempunyai daya serap panas yang cukup kuat, dia juga nggak terlalu kaku. Dia bisa menyesuaikan nih gerak tangan kita. Nah ya, kemarin Mem Prisha juga menjelaskan ada 4 jenis sarung tangan ya. Sarung tangan asbes itu memang fungsinya untuk saat kita mengangkat panas, tapi tidak disarankan untuk proses pengelasan. Kalian itu lebih baik kalau mengelas ya menggunakan sarung tangan yang berbahan kulit ini. Nah, penggunaan sarung tangan pun juga sarung tangannya harus kondisi normal. Nggak boleh seperti ini, bolong-bolong seperti ini tuh nggak boleh. Ini juga sama aja beresiko ini. Bisa jadi nanti saat kalian mengelas, percikannya itu masuk dari sini. Itu mungkin saja karena saya juga sudah mengalami. Ini masih mending, ini rusaknya belum parah. Kalau rusaknya parah mending tidak usah dipakai gitu ya. Nah, untuk apron dada, apron lengan itu juga sangat penting digunakan.
Kalau kalian mengelas itu kan posisinya banyak, ada posisi pengelasan itu nanti kita belajar di nanti saja, belum saatnya ya. Posisi pengelasan. Nah, itu kalau kalian tidak menggunakan apron dada atau apron lengan, misal nanti percikannya menuju tubuh kita, bisa jadi nanti bajumu yang bolong-bolong, bisa jadi sampai rangkepanmu dalam itu bolong. Itu pengalaman saya. Nah ya, pengalaman kalau nggak pakai apron, jadi itu sangat melindungi tubuh kita. Jadi setiap APD itu memiliki manfaatnya sendiri-sendiri, dan jika kamu tidak menggunakan, dia mempunyai resiko tersendiri. Untuk yang yang atas belum ini, earplug penutup telinga. Nah, jika kamu sering mendengarkan suara keras dan kamu tidak menggunakan pelindung telinga, itu lama-kelamaan nanti kasihan gendang telingamu nanti bisa pecah. Lama-lama nanti kamu bisa tidak mendengar, kudu dibengok isek nembe ngeh gitu. Itu tadi ya manfaat kita menggunakan APD ya, sangat melindungi, intinya tuh sangat melindungi tubuh kita dari kecelakaan. Nah ya, seperti halnya kalian saat berkendara, misal kalian memakai helm. Nah ya kan, itu alat pelindung diri kepala kita. Kita tidak usah menunggu kecelakaan dulu baru menggunakan helm. Sama halnya nanti kalian saat di bengkel, di pabrik, di industri, APD lengkap itu digunakan. Jangan sampai menunggu kecelakaan kerja dulu baru kamu menggunakan APD. Nah, kecelakaan kerja itu kemarin kan dulu yang pertemuan pertama kali Memprisa kan bilang berapa persen itu kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian manusia. Bodoh amat gitu loh. Alah, gak usah nganggo helm proyek, alah cuma ngelas dikit gak usah pakai sarung tangan. Nah, kita kan nggak tahu kapan terjadi kecelakaan, kita kan nggak pernah tahu ya, seperti itu. Nah, kita menggunakan APD yaitu supaya kita merasa aman. Jika kita sudah merasa aman, kita kerja kan tidak mikir-mikir. Kita kerja ya kan tinggal kerja, tinggal kita kerja, kita tidak usah mikir, kok nek aku kesetrum piye yo, kok nek aku kelindes piye yo, gitu, seperti itu ya. Jadi mulai sekarang, mungkin mulai nanti jika sudah masuk, silakan diaplikasikan, silakan diterapkan di bengkel penggunaan APD yang betul itu seperti apa. Jadi APD itu juga dirancang khusus seperti sarung tangan, apron dada, apron lengan itu juga dirancang khusus supaya dia itu tidak tidak ngap, dan tubuh kita itu nanti tidak cepat mengeluarkan keringat seperti itu loh. Jadi itu nanti untuk meminimalisirkan supaya kita tidak tersengat listrik. Kemarin kan juga ada pertanyaan, kalau nanti kita keringatan gimana Mem, tubuh kita basah kalau kita tersengat listrik gimana. Itu ya fungsi mereka itu memiliki kelebihan masing-masing gitu. Nah, APD itu nanti mulai dari helm las, sarung tangan, apron lengan, apron dada, dan cover shoes itu nanti kalian bisa dapatkan dari sekolah. Nanti setelah kalian mendapatkan, dirawat, diopeni ya. Kalau kotornya dibersihkan, misal hanya basah cukup dikeringkan, intinya itu dirawat, itu punya kamu. Belajar merawat barang dan diopeni biar awet nanti sampai kelas 3. Nanti bisa buat sampai uji kompetensi gitu, diberi nama, diberi tanda, ben ora kejulan karo konco-koncone, seperti itu. Setelah ini kalian bisa melihat hasil belajar kalian yang masih merah, tolong segera dilengkapi, jangan menunda-nunda Mas, karena apa? Itu nanti kamu kalau tugasnya nggak segera dikumpulkan, mbok tumpuk sampai akeh, nanti yang kesulitan kamu sendiri. Saat mau tes nanti kamu malah bingung golek nilai dewe, ya, gitu aja.